Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani ingin menyapa Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara, mempersiapkan tempat yang terbaik untuk kita membangun mezbah. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Untuk itu saat ini mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan saat ini Tuhan, kami boleh ada mempersiapkan diri kami untuk kami masuk di dalam pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan. Kami akan pakai waktu dan kesempatan ini untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Namun saat ini Tuhan kami mohon, biarlah Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau yang melindungi ibadah kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap hari kami melihat kasih-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan membawa pujian kami. Hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kasih-Mu. Amin. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kami melihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Oh Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus,
Sekali lagi katakan, oh Yesus, 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 Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya. Amin. Oh, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita mau katakan satu nyanyian. Kami percaya Kau tetap bersama dengan kami Tuhan. Bersama-sama katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Sekali lagi saudara katakan, biar bumi akan berlalu, akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, Dia tak pernah ingkar janji, ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sambil angkat tanganmu, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya, ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Ku jatuh cinta padanya, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Amin. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus, Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus
Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Haleluya. Hanyalah Yesus satu-satunya penolong kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu nyanyian. Biarlah hari-hari ini Tuhan Kau ajarkan kami untuk semakin hari semakin setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu.
Terima kasih buat anugerah Tuhan untuk berada di ibadah pendalaman Alkitab. Kami percaya Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang akan menyatakan firman kepada kami semua. Kami semua siap mendengar, menyiapkan hati kami supaya kami boleh menjadi pendengar tetapi juga pelaku firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Biarlah semua kami diberkati oleh firman Allah yang hidup dan yang berkuasa, sekarang sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan, saya bersama istri menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan hari ini kita berbahagia setiap kali kita bisa membaca Alkitab, mendengarkan firman, itulah kebahagiaan. Itu sebabnya saya katakan setiap kali ada ibadah pendalam Alkitab, ibadah hari Minggu, ibadah penyembahan, doa, ada firman, itu kebahagiaan. Ya, oleh karena itu mari hari ini kita mau mendengar di dalam Wahyu 11 ayat yang ke-14. Wahyu 11 ayat 14. Celaka yang kedua sudah lewat. Celaka kedua lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Tapi ada celaka yang ketiga. Jadi celaka demi celaka menimpa bumi. Barangkali itu tema yang paling tepat. Celaka demi celaka menimpa dunia. Ya, karena yang kedua sudah lewat, yang ketiga lagi ada. Celaka dijatuhkan ke atas muka bumi sebagai bentuk penghukuman Allah atas bumi ini. Sayang sekali kan, dunia dijadikan pada awalnya dalam kitab Kejadian mengatakan begitu baik, sungguh amat baik. Ciptakan terang, terang itu baik. Apa yang diciptakan Allah itu baik. Tapi manusia merusak bumi. Manusia yang jatuh dalam dosa, inilah yang merusak. Sampai Tuhan berkata, satu hari kelak aku akan menghukum bumi, ya, serta langit akan dihancurkan. Tapi sebelum itu saudara, ada penghukuman. Celaka demi celaka. Ada 3 kali 7 celaka penghukuman atas bumi. 7 penghukuman materi, 7 penghukuman sangkakala, dan 7 penghukuman dari cawan murka Allah. Total 21 penghukuman yang dijatuhkan bertubi-tubi ke atas muka bumi ini. Tapi penghukuman yang terakhir, cawang murka Allah, itu tidak akan kita menyaksikannya. Gereja Tuhan yang sungguh-sungguh tidak akan sampai menyaksikan cawang murka Allah. Tetapi mungkin 2 kali 7 penghukuman materai dan sangkakala, gereja Tuhan menyaksikan, melihat, tapi gereja Tuhan yang sungguh-sungguh tidak akan mengalami, tidak akan ditimpa celaka demi celaka itu. Karena itu mari kita sungguh-sungguh untuk masuk di dalam rencana Allah. Ya, rencana Allah sebagai orang yang pertama kali dibenarkan cuma-cuma oleh darah Yesus. Ini selalu saya tekankan, jangan orang beragama Kristen saja. Agama gak ada apa-apanya kalau kita tidak hidup seperti apa yang dituntut di dalam apa yang kita yakini. Itu hidup benar, hidup suci, dan hidup sempurna. Ya, gereja yang seperti ini tidak akan ditimpa apa-apa. Karena pada saat hukuman terakhir cawang murka Allah mau dijatuhkan,
maka gereja yang berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya benar suci, akan diterbangkan ke padang gurun, diangkat, dipindahkan ke satu tempat, dipelihara oleh Tuhan selama 3,5 tahun. Tidak mengalami cawang murka Allah. Karena itu saudara yang kekasih, Wahyu 11 ayat 13 mengatakan, waktu terjadi gempa bumi dahsyat, 7.000 orang mati. 1/10 bagian kota itu roboh. Jangan mendengarkan firman Tuhan, apalagi membaca atau mendengar kitab Wahyu. Ya, kitab berada di akhir zaman. Kita dengarnya seperti satu dongeng. Tidak. Kitab Wahyu bukan dongeng, bukan khayalan nanti. Ini satu nubuatan yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Ya, jangan anggap remeh. Jangan anggap, wah itu kan cerita nanti belum tahu lagi. Nah, keadaan zaman sekarang ini saja sudah menunjukkan adanya tanda-tanda kita berada di akhir zaman. Kalau kita baca pasal demi pasal, ayat demi ayat dari kitab Wahyu ini. Ya. Nah, di dalam ayat 13 Wahyu 11 itu dikatakan sebagian orang, walaupun banyak yang mati, tapi sebagian orang takut, timbul ketakutan dan kemudian memuliakan Allah. Ada yang bertobat, ada yang tidak bertobat. Sekarang ini juga begitu. Ada yang bertobat, ada yang tidak mau bertobat sampai matinya. Tidak mau bertobat, mereka menghujat kepada Allah. Tapi kita ada di tempat golongan yang mau bertobat. Mau menjadi manusia yang baik, yang berkenan kepada Allah. Lalu ayat 13 itu saya katakan awal daripada kehancuran bumi ini. Maka ayat 14 itu sudah dikatakan celaka, celaka, celaka. Kalau Alkitab atau Tuhan atau firman-Nya mengatakan celaka, maka itu benar-benar celaka. Kalau ada manusia mengatakan saudara celaka kamu, belum tentu. Perkataan manusia itu tidak kokoh, tidak kuat. Tapi firman Tuhan mengatakan celaka. Maka itu celaka yang sungguh-sungguh akan menimpa bumi ini. Apa yang kita harapkan dari bumi hari-hari ini? Ada banyak orang Kristen mencari, mengejar dunia. Ya, lebih daripada mengejar Tuhan. Makin dikejar dunia itu makin kita hilang. Makin lenyap. Makin mengejar Tuhan kita makin mendapatkan sesuatu. Jadi jangan kejar dunia saja. Karena dunia kita tinggalkan Tuhan, kita tinggalkan ibadah kita. Kita berani melakukan hal yang tidak berkenan hanya karena dunia. Ya. Di dalam Yesaya 24 ayat 1. Mari kita baca. Yesaya 24 ayat 1. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi. Nah, Tuhan akan menanduskan bumi. Jadi bumi nanti ini tandus. Tandus tidak punya apa-apa lagi. Tapi manusia senang mencari dunia. Lebih daripada ibadah. Lebih daripada melayani. Ya. Sesungguhnya kalau kita baca di atas perikopnya, nubuat tentang akhir zaman. Apa dikatakan nubuat akhir zaman? Bumi akan dihancurkan. Jadi jangan anggap kitab Wahyu yang kita baca, kita dengar selama ini, itu kita remehkan sebagai dongeng, hayalan, omong kosong, tidak benar.
Tapi memang bumi ini betul-betul akan dihancurkan. Tuhan sendiri akan menghancurkan. Ya, ayat yang ketiga. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Ya, Dan akan dijarah sehabis-habisnya. ya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Nah, sebab Tuhan yang mengucapkan firman. Sebab Tuhan yang mengucapkan firman. Kalau saya manusia berkata tentang seseorang atau tentang dunia ini, belum tentu. Tapi kalau Tuhan yang berkata, aku akan menghancurkan dunia bumi ini dengan celaka, itu pasti. Karena Tuhan itu Allah yang pasti, Allah yang berkuasa. Ya, bumi ditanduskan sebab Tuhan yang mengucapkan. Ya. Dan dikatakan karena bumi ini cemar, jadi rusak oleh karena penduduknya. Ayat yang kelima. Bumi cemar karena penduduknya. Ya. Sebab mereka melanggar undang-undang, Ya. mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Ya. Baca ayat 19. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Ya. Terus? Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk. Ya. Dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Loh, terus? Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ya. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Ya. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Ya. Tuhan akan menghukum. Sampai langit dan bumi yang pertama lewat, hancur. Ya, kita mesti menjadi orang yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu jadi. Jangan kejar bumi. Di masa Yesus ada di atas dunia ini, dia berkata kepada murid-muridnya, apa gunanya seorang mendapatkan seluruh isi dunia, tapi nyawa binasa? Apa gunanya mendapat seluruh isi dunia, kekayaan dunia, tapi nyawa binasa? Kita ini ciptaan Tuhan. Ada Allah yang kita tidak lihat dengan mata kasar, yang menciptakan langit dan bumi dengan perkataan. Kita juga tidak melihat Allah yang menciptakan manusia dari tanah, yang kemudian dihembusi nafas. Itulah manusia jadi makhluk hidup. Nafasnya Allah, roh Allah. Sehingga manusia mempunyai kelebihan dari binatang. Binatang tidak punya roh. Binatang mati habis berkara. Manusia mati, tubuhnya kembali menjadi tanah, karena dari tanah kembali tanah. Rohnya ini harus kembali kepada pencipta, kepada Allah. Kita mempunyai kehidupan kekal dalam kekekalan. Tapi kita mau sampai ke situ, kita harus belajar menuruti apa yang pencipta itu mau dalam hidup kita. Saya mengerti. Kita harus tahu apa hendak pencipta itu atas hidup. Itu orang mengerti. Firman Tuhan dia mengerti. Dilakukan. Tidak saja kita jadi orang Kristen, masuk gereja. Tidak. Itu tidak menjamin. Tapi kita mau tunduk pada apa yang Tuhan katakan. Dan kita mau percaya. Ya. Memang di dalam Matius 5 kalau kita baca, ini perkataan Tuhan, ya, khotbah di bukit. Mari kita baca. Matius 5 ayat yang ke
kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, Ya. karena mereka akan memiliki bumi. Nah, berbahagia orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Ini bukan hanya bumi yang ada sekarang, tapi nanti akan ada langit dan bumi yang baru, di mana hanya terdapat kebenaran. Ya, jadi kalau kita seperti apa yang Tuhan ajarkan, kata-kata bahagia yang Tuhan ucapkan, kita punya hati yang lembut, mau menjadi orang yang menampung firman Tuhan di hati, mau melakukan firman itu di dalam kehidupan ini, kita akan mewarisi nanti langit dan bumi yang baru, di mana hanya ada kebenaran. Kata 2 Petrus pasal yang ketiga, ya, di mana hanya ada kebenaran. Kita memiliki itu langit dan bumi yang baru. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Hari Tuhan datang seperti pencuri. Gak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tanggalnya tidak diberitahu. Bulan tidak diberitahu. Tahunnya juga tidak diberitahu. Kalau ada yang mengatakan tanggal 10 Januari 2028, itu nabi palsu, penyesat. Ya, gak ada tanggalnya, gak akan diberitahu. Terus, Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. langit lenyap dengan gemuruh dahsyat, tidak bisa dibayangkan. Terus, Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. oh, habis dunia, angus. Terus, Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. ya, Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu ini yang harus paling hidup. pokok, hidup suci dan saleh. Tuhan kasih jalan keluar kok. Supaya kita tidak mengalami penghukuman, dia kasih jalan keluar. Jadi Tuhan tidak hanya menyatakan penghukumannya, tapi Tuhan mau menyelamatkan. Dia menyatakan bagaimana itu jadi selamat. Ya, terus, Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. ya, nanti hari Allah akan datang. Tuhan akan datang kembali pada kali yang kedua. Ya, pada hari itu nanti akan ada langit dan bumi yang baru. Ya, terus, Pada hari itu langit akan binasa dalam api, nah, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. ya, Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. nah itu semua cuma kebenaran, tidak ada lagi yang namanya ketidakkebenaran. Saudara percaya ini firman Tuhan? Saya percaya. Karena itu saya tidak hanya mengejar dunia ini, bumi. Apa enggak boleh tinggal di dunia sebagai orang yang diberkati? Boleh. Berapa banyak pun apa yang kita punya dari Tuhan, kita tidak bawa ke langit dan bumi yang baru. Ya, sungguh. Boleh punya rumah bagus, boleh. Boleh punya mobil bagus, boleh. Boleh punya uang, boleh. Boleh jadi orang kaya, boleh. Kenapa tidak boleh? Tapi Tuhan kasih tahu kita, jangan kamu terikat dengan kekayaan itu. Jangan kamu terikat dengan bumi itu. Nanti bumi langit lenyap. Carilah apa? Dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran ini. Ini yang cari dulu, kerajaan Allah yang tidak goncang. Ya. Orang-orang tidak percaya.
Apa yang dikatakan Tuhan? Mereka bilang itu dongeng. Petrus bilang bukan dongeng, pasti. Langit dan bumi dihancurkan sedemikian rupa. Dimulai dengan celaka demi celaka, celaka demi celaka menimpa bumi. Nah, kalau kita tidak mau celaka, kita perhatikan. Alkitab kita baca, kita dengar, hati-hati. Awal daripada celaka itu, kehancuran bumi itu di ayat 13. Gempa bumi dahsyat. Ya, terus lanjut dikatakan Wahyu pasal 11 dikatakan celaka. Yang kedua sudah lewat, celaka yang ketiga menyusul. Penghukuman yang ketiga. Nah, kalau Wahyu 8 sampai Wahyu 9 ayat 1 sampai 11 itu celaka pertama. Sudah lewat. Wahyu 9 ayat 13 sampai ayat 21 dan pasal 11 ayat 1 sampai 13 celaka kedua itu lewat. Nah, nanti ada celaka yang ketiga di ayat yang ke-14, 15 ya, ayat 15 sangkakala ke-7 itu sangkakala terakhir. Setelah sangkakala terakhir maka diikuti Wahyu 16 ayat 1 kita baca. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci, Ya. berkata kepada ketujuh malaikat itu, Ya. pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Itu mulai 7 cawan murka Allah. Kalau kita sungguh-sungguh gereja Tuhan, hidup benar, hidup suci, kita tidak ada di dalam situ. Ya. Kalau Wahyu 8 sampai 9 itu celaka pertama. Mungkin kita menyaksikan, tapi kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 dan pasal 11 sampai 13 itu celaka yang kedua. Jadi celaka demi celaka menimpa bumi. Ya. Nah, pada saat ayat 15 ayat 11 ketika sangkakala ke-7 ditiup, maka itu sangkakala yang terakhir mengikuti pula penghukuman 7 cawan murka yang kita sudah baca tadi Wahyu 16 ayat 1. Tapi ketika celaka demi celaka, maka dalam Wahyu 11 ayat 19 kita baca. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Ya. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Ya. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Nah, jadi bersamaan dengan celaka itu, maka dikatakan terbukalah di sorga bait sucinya. Dan kelihatanlah tabut perjanjian di dalam bait suci. Lalu kemudian bersamaan itu maka terjadilah kilat, deru guru, gempa bumi dan hujan es. Jadi berbarengan dengan Tuhan menampakkan kerajaan Allah sorga nanti yang kemudian turun di bumi. Dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Ya, maka bersama itu juga hancurnya bumi ini. Ada kerajaan sorga turun atas bumi nanti. Mulai sekarang kita harus cari lebih dahulu kerajaan sorga. Kita mengutamakan hal-hal yang rohani. Ya, bukannya jasmani. Tidak. Ya. Karena nanti kerajaan sorga turun di bumi, kita harus ada di sana. Memerintah bersama Tuhan 1000 tahun lamanya. Jadi kita sudah mendengar bagaimana bersamaan dengan hukuman malapetaka, celaka, itu ditampilkan kerajaan sorga.
Tuhan mau perlihatkan kita. Sementara yang bumi ini hancur, ditimpa celaka demi celaka. Kerajaan sorga tidak. Tuhan Yesus nanti datang ke bumi ini akan ada memerintah sebagai raja di kerajaan 1000 tahun. Damai, itu betul-betul damai karena setan diikat. Yang jadi pokok permasalahan ini diikat. Ya, kerajaan Allah. Datanglah kerajaan Allah di bumi. Saya dan saudara harus ada di situ. Ya, kalau tidak, berarti saudara ada di tempat yang lain. Jadi kita tidak boleh main-main dalam kekristenan kita, dalam kehidupan pelayanan kita, rohani kita, asal-asalan kita. Tak jadi pelayan musik, pelayan pujian, asal-asalan. Ya sudah, lagunya ini saja, 1, 2, 3, oh ya sudah ini. Tidak ada sungguh-sungguh apa ya, doa bergumul, tidak ada. Asal-asalan. Makanya Tuhan tidak mengurapi kita kalau asal-asalan. Kita tidak kerjakan dengan rasa beban berat tanggung jawab. Tugas kita. Asal-asalan. Apalagi kalau ada kesibukan duniawi kita. Wah, asal-asalan. Nggak ada beban tanggung jawab. Bahwa Tuhan ketika saya berdiri untuk melayani, saya jadi berkat. Ya. Cari kerajaan surga. Tidak goncang. Langit goncang. Bumi goncang. Makanya Tuhan ajarkan, bacalah itu Ibrani 12. Walaupun sudah banyak kali dibaca. Ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Terus Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. ya, Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. terus Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. ini kerajaan Allah tidak pernah bisa ada yang goncang. Tidak ada yang bisa goyang. Ya, tidak ada yang bisa menggoncangkan kerajaan Allah. Kenapa kita tidak mau memiliki kerajaan Allah itu? Ya, di hidup kita perjuangkan untuk satu waktu masuk dalam kerajaan kekal, kerajaan Allah, dan menjaga hidup ini. Ya, terus Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut mengucap cara syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Mengucap syukur karena saya bisa jadi orang yang ditebus oleh darah Yesus, selamat, tak masuk penghukuman kekal. Tak mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Ketika kita sakit, tubuh kita datang ke sama Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan. Dia yang menciptakan. Ya. Dia yang paling tahu organ tubuh kita. Ya. Kalau saya sakit, saya kurang sehat, semua organ tubuh saya yang paling tahu itu Tuhan. Datang sama Tuhan. Tidak mustahil. Kalau Tuhan masih menginginkan kita hidup, kita bernafas, kita jadi berkat, Tuhan perpanjang umur. Contohnya siapa? Raja Hizkia. Ya, di masih pertengahan umurnya, Tuhan bilang sampaikan melalui nabinya, Hizkia akan meninggal. Suruh dia bersiap. Hizkia berpaling kepada tembok dan dia berdoa. Lalu Tuhan dengar doanya. 15 tahun lagi aku kasih hidup. Sumber hidup itu Tuhan, bukan siapa-siapa. Ya,
datang kepada Tuhan, sumbernya hidup. Lalu dia perpanjang 15 tahun umurnya Hizkia. Siapa yang berkuasa memperpanjang umur? Tuhan. Ya, kok manusia meremehkan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Ya, kalau urusannya tabrakan dengan Tuhan, ya Tuhan nomor 2 lah. Saya takut ini nanti saya dipecat. Ya, padahal tidak akan terjadi demikian. Ya, puji Tuhan. Jadi nanti penghukuman celaka demi celaka, celaka demi celaka jatuh ke bumi ini. Artinya penghukuman. Tapi saudara, hal yang sangat penting kita tahu hari-hari ini, hal yang sangat penting, Tuhan bukan hanya memberitahu kepada kita tentang penghukumannya, tapi Tuhan juga memberitahu kepada kita bagaimana tidak mengalami penghukuman. Ya tahu? Tuhan memberitahu kita tentang penghukuman, tapi Tuhan juga beritahu kita supaya tidak mengalami hukuman. Bagaimana itu? Tentu kita mau tahu toh, supaya kita tidak mengalami penghukuman. Mari kita baca Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada penghukuman bagi orang yang di dalam Yesus Kristus. Kata di dalam itu artinya kita berada melekat bersama Tuhan. Di dalam, tinggal tetap di dalam. Jadi bukan hanya di dalam Tuhan, tapi tinggal tetap di dalam Kristus. Maka kehidupan yang seperti ini tidak akan mengalami celaka demi celaka, penghukuman demi penghukuman. Terpuji Tuhan. Dia janjikan kepada gereja Tuhan, kalau kamu tinggal di dalam aku, tetap di dalam aku, maka tidak akan dipotong. Artinya tidak akan dihukum, tidak akan mengalami penghukuman. Tapi kalau tidak mau tinggal, maka akan jadi seperti yang carang dibuang dalam api, masuk dalam penghukuman. Yang kita sudah baca tadi, Wahyu pasal 11 ayat 14 ayat 13, itu celaka demi celaka, celaka demi celaka menimpa bumi. Jadi ini garis bawah orang muda harus jadi perhatian. Biasanya orang muda kan cita-citanya tinggi sekali. Ya, angan-angannya tinggi. Dia utamakan dunia kerjanya. Padahal bukan itu yang harus kita utamakan, fokus. Bagaimana supaya saya yang tahu nanti langit dan bumi lenyap, dihukum, ya, menghancurkan, supaya saya tidak turut dihukum bersama dunia. Ya, karena ini satu menguntungkan. Ya. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 6. Akulah pokok anggur yang benar. Aku pokok anggur yang benar, kata Tuhan. Ya. Dan Bapakulah pengusahanya. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Setiap ranting yang padaku tidak berbuah, dipotong. Terus
dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, Setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak supaya berbuah. lebih banyak berbuah. Lanjut. Kamu memang sudah bersih Ya. karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, terus Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. ini yang penting. Tinggal tetap. Tidak mengalami penghukuman. Jadilah orang Kristen yang berbuah. Tidak hukuman. Bukan pelayanan kita yang menentukan. Aku sudah bernubuat. Aku sudah ngusir setan. Aku sudah apa? Aku sudah apa? Dan Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Enyahlah. Tuhan bukan mencari daunnya yang lebat. Suatu waktu Tuhan melihat pohon yang bukan main, pohon ara ini. Lebat sekali daunnya. Pohon ara di pinggir jalan. Tuhan bilang, lebat sekali. Pas Tuhan sebagai manusia lapar. Mungkin ada buahnya untuk dimakan. Walaupun belum musim buah, pasti ada buahnya 1-2. Atau begitulah. Nah, terus dekat pohon ara, ternyata tidak ada buah. Satu pun tidak. Lalu Tuhan mengutuki pohon ara itu. Mulai sekarang kamu tidak akan berbuah lagi, kering. Kutuk. Itu kutuk. Sama. Penghukuman itu berbentuk kutuk. 3 kali 7 kutuk yang dijatuhkan di bumi. 3 kali 7 penghukuman. Tapi berbahagia orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah menanggung semua kutuk, bukan hanya 21 kutuk. Bukan hanya 21 penghukuman, tapi seluruh penghukuman sudah ditimpakan kepada tubuh Yesus Tuhan kita. Hancur. Maukah kita menghargai apa yang dibuat oleh Yesus dalam hidup ini? Dengan tetap hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kesucian yang Tuhan kehendaki. Tuhan bilang, kamu sudah bersih oleh firman yang kamu dengar. Ya, tapi Tuhan ingin kita tinggal sesudah kita dibenarkan, disucikan, tetap tinggal pada pokok yang benar. Jangan pernah lepas dari Tuhan. Begitu kita lepas, kita akan jadi ranting yang kering dan dibuang. Ya, ayat 6 tolong dibaca, Injil Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, Siapa yang tidak tetap tinggal melekat dengan pokok, ia dibuang keluar seperti ranting ya, dan menjadi kering. kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu dibakar. Saudara, Tuhan itu baik. Ketika saya baca, Tuhan menurunkan celaka demi celaka, menghukum manusia, dunia ini celaka demi celaka, bumi dihukum. Tapi kita manusia yang mau tetap tinggal di dalam Dia, mengakui Dia Sang Pencipta, mau disucikan oleh firman Allah. Allah mau menyelamatkan kita. Makin banyak kita berbuah, makin dipotong-potong, disucikan. Itu dikatakan di ayat yang kedua. Tolong dibaca Injil Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, Kalau ranting itu tidak berbuah, dipotongnya. potong. Tuhan tuntut kita berbuah. Bukan berseru Tuhan, Tuhan. Bukan melakukan apa? Kegiatan bernubuat, mengusir setan, berdoa,
Tapi Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah itu yang dikatakan seperti ranting yang menghasilkan buah. Dan ayat 3 dari Yohanes 15 mengatakan sudah bersih. Baca lagi ayat 3. Kamu memang sudah bersih Sudah bersih karena firman Ya. yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku Tinggal di dalam aku, dan aku di dalam kamu. aku di dalam kamu. Ayat 6 sekali lagi dibaca. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ya, terus. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam Nah, api ini mengalami lalu dibakar. penghukuman. Jadi Tuhan memberitahu kita hari-hari ini celaka demi celaka membuat bumi ini hancur. Tapi Tuhan itu sangat baik, amat baik. Kebaikannya tak pernah kita harus lupakan. Tidak usah dan tidak mau kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia tidak hanya menyatakan penghukuman, tapi dia mau menjanjikan tidak kena hukuman. Asalkan kita mau jadi seperti ranting yang melekat dengan pokok. Ranting yang melekat dengan pokok dan tidak mau lepas. Mau disucikan oleh firman dan mau tinggal tetap dalam kesucian itu. Mau menghasilkan buah-buah. Sebab Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Dia mencari buah. Ya. Mana buahmu? Ternyata tidak ada. Yang ada apa? Buah daging. 9 buah daging. Kan 9 buah roh. Daging ini akan dicampakkan, dihukum bersama dunia. Jadi orang Kristen tidak hidup dalam daging. Hidup dalam roh. Berbuah-buah roh. Orang ini tidak akan mengalami penghukuman. Walaupun penghukuman jatuh ke atas muka bumi. 2 kali 7 penghukuman, meterai, sangkakala, kita tidak akan kena. Kita cuma melihat. Hukuman yang terakhir, cawang murka. Kalau kita melekat dengan Tuhan, disucikan. Jadi tidak cukup jadi orang Kristen, berpikir kalau saya sudah ke gereja, melakukan ini dan itu saya sudah selamat. Tidak. Udah dengar firman, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Baca Alkitab, ya sudah tinggal baca. Tidak pernah mau jadi pelakunya. Ya, banyak itu, banyak. Orang Kristen bunuh orang Kristen. Ya. Orang Kristen menganiaya orang Kristen. Ada itu. Seperti itu terjadi. Ya, Tuhan tidak mau kita berbuat begitu. Tuhan mau tadi Yohanes 15 mengatakan, kamu memang sudah bersih oleh firman yang kukatakan. Jadi kita harus bersih, bertobat, lahir baru oleh firman. Jangan meremehkan firman. Amsal 13 ayat 13 kita baca. Jangan meremehkan firman. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Siapa meremehkan firman menanggung akibat. Seharusnya firman itu menyucikan hidup saya. Sehingga celaka demi celaka tidak akan menimpa aku. Jadi Tuhan itu baiknya luar biasa. Sekali lagi saya ingin katakan, Tuhan tidak hanya bicara tentang penghukuman. Celaka demi celaka yang menimpa bumi. Tuhan berbicara bagaimana Tuhan beri jalan keluar. Tuhan kan berkata, akulah jalan, aku jalan keluar supaya tidak dihukum.
Capailah kebenaran itu, capailah hidup itu. Hargailah firman, jangan diremehkan. Siapa meremehkan firman menanggung akibatnya. Itu sebabnya berulang-ulang kali sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya selalu menganjurkan jemaat, ketika Anda beribadah, mendengarkan firman Allah, sebaiknya Anda tidak memakai HP untuk membaca Alkitab. Mungkin ini tidak enak, keras, tapi inilah yang paling baik. Inilah yang terbaik. Sehingga kita tidak ada kesempatan untuk pada saat firman dijelaskan oleh hamba Tuhan, kita membaca yang lain. Konsentrasi kita kepada WhatsApp, konsentrasi kita kepada video yang kita tampilkan di HP kita. Dan itu cara kita menghormati Tuhan untuk menerima kerajaan Allah yang tidak goncang. Jangan ada pakai headset di telinga sambil dengar lagu-lagu. Ini terlalu sombong, ini orang meremehkan, terlalu congkak. Gembala berbicara, hamba Tuhan berbicara, orang tua yang berbicara kepada seorang, kalau dia congkak luar biasa gayanya. Ini congkak, hati-hati loh. Kalau ada orang diingatkan, dikasih tahu, diajak untuk sama-sama melayani, kayaknya begitu. Nah ini hati-hati, ini congkak. Kalau orang sombong, karena dia berhasil hidupnya, masih bisa dikatakan seperti Hizkia, seperti Raja Uzia, berhasil. Jadi congkak. Walaupun itu tidak boleh. Sekalipun kita diberkati, sekalipun kita berhasil dalam segala hal, tidak boleh congkak sombong. Tetap rendah hati, karena congkak sombong, kata Alkitab dalam kitab Amsal, awal daripada kehancuran. Awal daripada kehancuran. Jadi perhatikan ya. Saya kalau berbicara dengan salah satu orang, apalagi kalau masih kaum muda, ya, jadi itu adalah seperti opah bicara sama cucu. Opah perhatikan gayanya, sikapnya. Nah ini orang sombong ini. Tidak mau diajarin, tidak mau dinasihati. Gayanya. Terus kalau berhasil sudah tidak hidupnya, belum ada apa-apanya. Jadi ada orang sombong karena berhasil, ada juga orang sombong belum berhasil. Belum buat apa-apa, belum ada apa-apa. Ya, mungkin karena papa saya, mama saya ada usaha besar, ada kaya, ada apa, jadi sombong. Padahal bukan dia punya hasil jerih payah. Hati-hati ya dosa kecongkakan ini. Dosa sombong ini kita mesti hati-hati. Ya. Karena itu dikatakan orang oleh Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut dan rendah hati, sederhana saja. Orang rendah hati itu mau ditegur, orang rendah hati itu mau diajar, tidak keras hati. Ya, Tuhan itu baik. Kita harus disucikan, dimandikan oleh firman, ulang berulang Efesus yang kelima. Mari kita baca ayat 26. Supaya kita menjadi suci. Betapa suci dan saleh. Jadi dunia dihancurkan, kita aman. Cuma carang ini harus melekat pokok. Ini carang melekat pada pokok. Jangan lepas. Gitu lepas kita akan turut dihukum bersama dunia. Jadi melekat terus. Luar biasa baiknya Tuhan. Saudara senang dengan segala kesederhanaan saya sampaikan bahwa dunia akan ditimpa malapetaka, celaka demi celaka, kutuk demi kutuk. Tapi kalau kita melekat dengan Tuhan, seperti carang melekat dengan pokok,
dikuduskan, disucikan oleh firman, dimandikan oleh firman. Betapa keras teguran nasihat itu. Ya Tuhan, saya mau. Lalu menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah kesucian dalam hidup. Orang ini tidak akan ditimpa celaka-celaka yang ditimpakan ke dalam dunia. Baca tadi. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan Ya. firman. Air oleh firman itu. Firman itu seperti air memandikan kita. Makanya Tuhan katakan, firman itu kukatakan kepadamu, itu yang sudah menyucikan kamu. Tinggal dalam kesucian, tinggal melekat dengan pokok, 100% tidak akan mengalami penghukuman malapetaka-malapetaka yang ditimpakan ke dunia itu. Lanjut. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya Ya, dengan cemerlang, ya. tanpa cacat atau kerut, Tidak. atau yang serupa itu. Tidak ada cacat, tidak ada kerut, tidak ada noda. Wah, itu yang Tuhan cari. Ini orang begini tidak ditimpa murka. Orang Kristen harus tahu ini. Tidak ditimpa murka. Jadi, apa sebab kerajaan Allah ditampilkan dengan gempa? Kerajaan sorga, suasana di mana banyak pujian penyembahan. Tuhan mau kasih tahu pilihanmu di mana. Kau pilih dunia atau pilih sorga? Kerajaan dunia atau kerajaan sorga? Ini akan dihancurkan. Ini tidak. Makanya carilah dahulu. Utamakan itu. Beribadah dengan hormat dan rasa takut. Kalau ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan, ini ibadah yang berkenan. Tak meremehkan. Ya. Dan nanti kerajaan sorga akan turun di bumi dalam bentuk kerajaan Allah 1000 tahun damai. Wahyu 20. Ya, itu kerajaan damai 1000 tahun akan ada di bumi ini. Kemudian itulah juga merupakan, kalau kita 2000 tahun dari Adam sampai Abraham, Abraham sampai dengan kedatangan Yesus 2000 tahun. Dan 2000 tahun zaman gereja, datangnya Tuhan pertama kali sampai datangnya Tuhan yang kedua kali ada 2000 tahun. 6000 tahun sama dengan 6 hari Tuhan. Lalu ada 1000 tahun, itulah kerajaan damai. Sabat yang besar. Bukan harinya sabat yang besar. Sabat perhentian di dalam kehidupan kita harus dimulai sekarang ini, ada damai. Ada rest. Istirahat. Tidak khawatir, tidak bimbang, tidak penuh amarah, tidak penuh kebencian. Ada damai. Damai sejahteraku. Itu kerajaan 1000 tahun damai. Betul-betul damai. Setan diikat. Ini pokok persoalan ini. Iblis diikat 1000 tahun. Ya. Nah, sesudah itu kita akan masuk langit dan bumi yang baru. Yerusalem baru yang turun dari sorga. Ya, bagaikan pengantin perempuan yang berdandang untuk suaminya. Baru kita masuk dalam kekekalan. Tidak, saudara, barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ya memang betul. Tapi percaya kita harus ditingkatkan dari hidup benar menjadi hidup suci, menjadi hidup sempurna. Jadi kekristenan itu enggak berhenti cuma aku percaya. Aku dibaptis, sudah bertobat 50 tahun yang lalu. Tuhan tanya kita, hari ini saya berdiri dalam keadaan posisi saya bagaimana?
50 tahun yang lalu berapi-api. Sekarang 50 tahun ini berapi-api tidak dengan Tuhan. Yang Tuhan pertanyakan keadaan kita sekarang ini, bukan yang lalu saja. Karena itu kekristenan harus memuncak, maju terus sampai tidak bercacat celah seperti Tuhan. Yang begini tidak dihukum Tuhan, tidak akan mengalami penghukuman, aman. Jadi rahasianya supaya kita cuma melihat celaka, kutukan, tapi tidak mengalami itu. Tinggal di dalam Tuhan, aman. Hidup benar, suci. Ya, jangan kemaruk dengan harta dunia. Aduh, begitu mau menguasai dunia, mau jadi orang kaya. Ya, ada orang berlagak kaya tapi tidak punya apa-apa. Itu ada. Kita Amsal mengatakan berlagak kaya tapi apa? Miskin, tidak punya apa-apa. Jadi tidak usah berlagak kaya juga. Ya, biarpun tidak punya apa-apa ya tetap saja biasa sederhana. Inilah keadaan saya. Makan 3 kali sehari Tuhan pelihara. Ya toh? Betul ya? Berlagak kaya, padahal tidak kaya, miskin. Memakan saja utang. Nah, benar saudara. Orang Kristen harus berpikir yang waras, benar, maka kembali kepada Alkitab. Makanya dipergunakanlah waktu kita banyak mendengar firman, ada dalam Bible study, ya, pendalaman Alkitab. Saya dorong saudara melayani, ya, jangan angkuh, jangan sombong, rendah hati selalu. Mau ditegur, ya, mau dinasihati firman supaya aman, tidak kena celaka. Kalau saya lihat orang kalau dinasihati, diajak untuk sama-sama, ayo kita, gayanya sudah begitu, bahaya ini, hati-hati. Hati-hati, ya, Tuhan menolong kita semuanya. Mari kita saling dukung dalam doa, saling mengingatkan. Orang kalau sudah tidak mau dengar-dengaran sombong, kemana saja dia? Masuk gereja, sini gereja, sama-sama orangnya. Nanti akan kena lagi sana. Kenapa? Karena proses itu untuk rendah hati belum dia selesaikan. Kalau proses rendah hatinya sudah selesai, aman. Dia pun di mana aman dia. Ya. Kalau kamu tidak selesai proses kerendahan hati itu, biar kamu kemana? Utara sampai ke ujung bumi, enggak. Nanti di sana juga kena proses. Mau lari kemana? Betul ya? Ya, kecuali kita, ya Tuhan saya mau rendah hati. Terima nasihat firman Tuhan, terima teguran. Hormati orang yang lebih tua. Tuhan Yesus menolong kita semua. Celaka demi celaka. Ya, mari kita berlindung kepada Tuhan. Mari silakan kita bangkit berdiri. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku.
ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan akan mendatangkan badai, penghukuman, kutuk, malapetaka, celaka atas bumi ini. Tapi Tuhan menjanjikan orang-orang yang di dalam Kristus, tetap di dalam Kristus, seperti carang yang melekat pada pokok, tidak akan mengalami penghukuman-penghukuman itu. Kalau hari ini kita dihukum, hari ini kita dihajar untuk kebaikan kita, itu Allah mengasihi kita. Allah tidak senang menghukum manusia. Allah senang manusia itu selamat dengan baik. Tapi kadang kasihnya menghajar, menegur kita supaya kita jadi orang yang selamat. Jangan meremehkan firman yang menegur, menyatakan salah. Perbaiki kelakuan kita. Sebab kalau bumi goncang nanti, hancur di mana kita berada. Alkitab mengatakan nanti ada langit dan bumi yang baru. Di situ ada kebenaran, di situ kita mau ada. Nanti kerajaan dunia goncang semua. Ada satu kerajaan tidak goncang, kerajaan Allah. Di situ kita mau ada. Mari kita mohon Tuhan melingkupi kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, nanti badai bergelora, di mana kita berada? Bapa, Kau Raja segala semesta, kami akan bersama Engkau. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, di mana saudara berada? Badai akan menerpa dunia sampai hancur. Umatku keluar dari dunia, lari dari dunia, pergi dari dunia. Setiap orang tua harus mendorong anaknya untuk maju dalam Tuhan. Oh, anak saya sudah ke gereja, biar dia tenang-tenang. Tapi belum tentu. Orang tua harus mengawasi anaknya, kehidupan rohaninya, hubungannya dengan Tuhan. Di saat badai bergelora,
atas semesta. Ku tenang semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjanjikan perlindungan, yang menjanjikan kebahagiaan untuk mewarisi damai di dalam kerajaan damai 1000 tahun, masuk dalam kekekalan Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan sederhana ini, di mana bertepatan jatuhnya malapetaka, celaka ke dalam dunia. Tuhan menjanjikan kita tidak kena celaka kalau kita tetap di dalam Kristus. Tuhan bilang, aku pokok anggur yang benar, kita carang-carangnya. Kalau selama kita melekat dengan pokok, tidak akan dipotong, tidak akan dibuang ke dalam api. Tinggallah di dalam Tuhan, aman. Celaka menimpa bumi, kita tidak kena celaka. Itu janji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mari kita sekarang mengakhiri, kita menyanyikan tadi, di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau aman. Mari angkat tangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini sampai selamanya. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati berlimpah-limpah hari ini sampai selamanya. Menjadikan kita saksi menceritakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima berkat, mari kita katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan, dan saya percaya saudara semua diberkati Tuhan. Sampai di sini kita di dalam pendalaman Alkitab. Kita akan jumpa lagi di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.